Berita yang sedang panas, keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo menyerukan pemboikotan terhadap Trans 7, mengecam Trans 7, ya, kemudian menuntut supaya Trans 7 meminta maaf kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Karena Trans 7 disebut sudah membuat sebuah acara, di mana acara itu disebut merendahkan pondok pesantren dan juga merendahkan kiai dari pondok pesantren Lirboyo. Ya, coba kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut. Sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Ya, itu pernyataan sikap sekaligus tuntutan dari Himasal, ya, Himpunan Santri Alumni Lirboyo. Karena mereka menganggap bahwa Trans 7 sudah menampilkan acara yang membuat citra pondok pesantren dan juga pimpinan pondok pesantren terkhusus Lirboyo ini menjadi buruk, ya. Coba kita lihat bagaimana acara yang ditampilkan oleh Trans 7. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit, ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Itu video yang membuat keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo marah, ya, tidak terima, sehingga mereka memboikot, mengecam, dan ya membuat tuntutan-tuntutan terhadap pihak Trans 7, ya, karena dinilai ya tidak sesuai dengan realita, ya. Yang ditampilkan di sana itu yang pertama pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan kemudian narasi-narasi yang disampaikan menurut mereka ya tidak sesuai, ya. Memang kalau kita melihat flyer yang beredar dari Himasal, Himpunan Santri Alumni Lirboyo, ya ini flyernya. Ini dari Himasal Cabang Bantul Yogyakarta, turut berduka cita atas tayangnya channel mereka yang telah menghina pesantren dan kiai kami. Ya. Jadi tayangan tersebut dinilai sudah menghina, ya, menghina pesantren dan juga menghina kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Kemudian ada logo Trans 7 dan juga ada IndiHome TV dikasih stempel boykot, ya. Tagarnya pun boykot Trans 7 dan IndiHome TV.
Dewasa ini, dunia luar memandang pesantren dengan kacamata yang sempit. Mereka melihat kedisiplinan sebagai penindasan, penghormatan sebagai feodalisme, dan pengabdian sebagai perbudakan. Padahal bagi kami, santri, semua itu bukan bentuk tunduk tanpa makna, melainkan latihan jiwa untuk menata hati dan akhlak. Dan jika feodalisme berarti mengkultuskan manusia, maka pesantren justru menentangnya. Kami tidak memuja kiai sebagai penguasa, tapi menghormatinya sebagai perantara ilmu dan pembentuk karakter. Ya. Jadi yang ditampilkan di dalam video itu, ya, mereka menyebut bahwa itu proses untuk menata hati dan akhlak, ya, bukan bentuk pengkultusan. Dan itu adalah bentuk menghormati kiai sebagai perantara ilmu dan pembentukan karakter. Ya. Kami setuju dengan adanya penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap kiai, penghormatan terhadap orang-orang yang berilmu, dan memang itu sebuah keharusan. Ya. Kita menghormati orang yang berilmu, menghormati orang yang tua, menghormati guru-guru, ya, dan menyayangi yang lebih muda. Ya. Itu sebuah tuntutan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan bagian dari kami, ya, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, kemudian tidak menyayangi yang lebih muda, dan kemudian yang tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu. Ya, jadi kita harus memuliakan mereka. Tapi ya kami kurang setuju ya dengan cara-cara penghormatan terhadap kiai yang sampai seperti yang dilakukan di video tadi, ya, sampai ya merangkak-rangkak, kemudian ya kalau diistilahkan di narasi Trans 7 tadi ya ngesot-ngesot, ya. Ya kalau sekedar menghormati itu memang keharusan. Bahkan para asatidz salafi, para ulama, ya, yang mendakwakan sunnah, ya, itu juga memerintahkan seperti itu. Mereka menganggap bahwa penghormatan terhadap orang yang tua, penghormatan terhadap guru, kiai, dan sebagainya, ya itu sebuah keharusan. Kalau sebatas cium tangan, ya nggak ada masalah, asal nggak ada pengkultusan. Ya, memang kalau kita baca tadi ya pengkultusan pun ya mereka juga menentangnya, maka itu bagus. Ya, tapi kalau sampai ya merangkak-rangkak, itu kami kurang sepakat. Ya, kurang sepakat. Dan itu kalau kami lihat tidak diajarkan di pondok-pondok pesantren yang disebut salafi atau yang dijuluki wahabi, nggak diajarkan yang seperti itu, ya. Penghormatan ya penghormatan, mungkin sekedar cium tangan, atau mungkin kalau secara adat kita ya, kalau bersalaman dengan orang yang kita hormati ya kita dengan dua telapak tangan, tidak hanya dengan satu tangan saja, ya. Dengan dua telapak tangan, kemudian cium tangan, kemudian juga ada yang dengan dua telapak tangan, kemudian meskipun tidak mencium, tapi dengan sedikit menundukkan badan. Ya, itu sudah merupakan bentuk penghormatan, ya, bentuk memuliakan. Ya, dan itu biasa dilakukan di pondok pesantren yang disebut salafi atau yang dijuluki wahabi. Ya, di pondok pesantren yang dijuluki wahabi nggak pernah diajarkan santri sampai ketika menemui ustadznya, menemui pimpinan pondok pesantrennya sampai merangkak-rangkak seperti itu nggak pernah diajarkan, ya. Ya kita menghormati ya. Tapi ya tidak berlebihan sampai merangkak-rangkak seperti itu, ya. Kemudian kalau diklaim bahwa itu adalah pembentukan adab, pembentukan akhlak, pembentukan karakter, itu kadang-kadang kami juga bertanya-tanya, ya. Pernah ada sebuah video yang viral. Ya, memang ini bukan di Pondok Pesantren Lirboyo, ya. Kalau di Pondok Pesantren Lirboyo ya mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti ini, ya. Ada video yang beredar, bahkan ini sudah diangkat di halaman berita Detik, ya. Di daerah Sulawesi Palopo, ya, Palopo Sulawesi. Itu pernah beberapa hari yang lalu, 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu ada kasus di mana pimpinan pondok pesantren itu tidak disalami oleh santrinya. Ya, kemudian santrinya ditampar. Ya, coba kita lihat videonya. Iya, perhatikan. Tuh.
sudah salah. Nah. Nah, ini terjadi di Palopo, Sulawesi. Ya, beritanya pun beredar, silakan lihat, ada di Detik ya, dan halaman-halaman berita yang lain. Ya. Dan yang seperti ini, ya kami yakin, ini bukan dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren yang disebut Salafi, ya, atau disebut Wahabi, ya, karena memang mereka nggak mengajarkan yang seperti ini. Dan kalaupun ada santri yang kemudian, ya mungkin karena lupa atau karena faktor-faktor tertentu, ya kemudian ya tidak bersalaman dengan ustadznya atau kiainya, ya mungkin nggak sampai diperlakukan yang seperti itu. Kalaupun menegur tidak sampai menampar, ya. Dan kemudian ada lagi yang kami herankan, ya. Pernah beredar video dari istrinya Gus Miftah, ya. Itu viral. Istrinya Gus Miftah membagi-bagikan makanan kepada santri-santri yang ada di Ponpes Ora Aji. Jadi santri-santri itu ditampilkan ya ketika mengambil makanan ya merangkak-merangkak, merangkak-merangkak lah ya. Merangkak-rangkak ketika mengambil makanan tersebut ya. Sekarang coba kita lihat dulu videonya. Adab istri Gus Miftah, Ning Astuti saat bagi-bagi makanan ke para santri tuai kritik warganet. Baru-baru ini, beredar video viral istri Gus Miftah sedang bagi-bagi roti ke para santrinya. Dalam video viral tersebut, Ning Astuti tampak mengenakan gamis dan hijab mocha. Ia pun terlihat sedang membagi-bagikan roti kepada para santri di sana. Namun, posisi santri saat menerima roti itu mendadak disorot warganet. Pasalnya, para santri terlihat berjalan jongkok menunggu giliran mendapatkan roti. Mereka akan segera berdiri setelah roti tersebut sudah di tangannya. Tak sedikit warganet yang protes, lantaran para santri dinilai diperlakukan seperti budak. Selain itu, adab istri Gus Miftah juga dikritik untuk lebih memanusiakan manusia. Ini video dari Tribun ya, ada watermarknya Tribun. Dan kalau kita melihat ya di sini santri itu mengambil makanan ya sambil jongkok-jongkok. Ya, sambil jongkok-jongkok. Dan ini insya Allah nggak pernah terjadi di pondok pesantren yang disebut Salafi Wahabi. Ya, ya sewajarnya lah. Ya, menghormati tapi sewajarnya. Nggak harus ketika dikasih makanan kok ngambilnya harus jongkok-jongkok gitu kan. Kalau memang yang seperti ini adalah pembentukan adab, pembentukan akhlak, ya, pembentukan karakter, ya, itu sangat bertentangan dengan penampilan Miftah di luaran. Ya. Kalau memang di pondok pesantren itu diajarkan adab, diajarkan akhlak yang sedemikian rupa, kan nggak mungkin di luaran kok malah justru sangat bertentangan jauh. Ya, coba kita lihat video dari Gus Miftah. Cek kita. Landi goblok. Malah teko rai ya ini. Goblok. Aku ki pengen delok daganganmu kaya ngopo malah teko raimu. Malah sing mau pamerke sosismu dhewe iki lho. Lah wira-wiri lah ya nutupi kameraku to, cok iki lho. Lah lucu meneh pas ngaji haule bawa pas kula kali Kiai Marzukini. Rampung ngaji kula diseneni kali Kiai Hasib ya. Miftah rene, wedi kula. Waduh duka iki. Iki ana sing salah iki. Aku gelo karo awakmu. Napa Kiai? Mboten dawuh. Aku gelo karo awakmu. Lah pripun Kiai? Ngaji sak jam mok belas ora misuh ki kepiye? Kiai Hasib. Aku mbaten jatokno misuh aku mau. Dancuk aku. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Oh, mboten budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Mungkinkah orang yang ketika di pondok pesantren diajarkan adab dan akhlak yang sedemikian rupa sampai yang ngambil makanan saja berangkang-berangkang, jongkok-jongkok. Kemudian setelah lulus dari pesantren ngikutin kiainya, ngikutin pimpinan pondok pesantrennya, ya seperti kita lihat tadi. Ya, itu kan nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ya. Masa iya di pondok pesantren diajarkan
wah jadi orang yang yang sangat rendah diri, ya, yang sangat rendah hati, yang sangat zuhud, tiba-tiba keluar dari pondok pesantren, jadi kiai, jadi penceramah, tukang miso. Jamaah digoblok-goblokan, miso, ya. Bahkan kalau kita lihat video-video dari Miftah, ya nggak sedikit yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya cabul dan sebagainya, ya. Jadi ya pertanyaan besar, manfaatnya apa yang seperti itu? Kalau memang itu pendidikan karakter, pendidikan adab, pendidikan akhlak, seharusnya adab dan akhlak pimpinan pondok pesantrennya lebih mulia daripada itu. Ya minimal nggak ngeluarkan lah kata-kata kotor, kasar, ya kemudian yang ya apa itu nggak beradab, nggak berakhlak lah kalau sampai mengatakan yang seperti ya dikatakan ke Yati Pesek tadi, ya kan? Itu nggak beradab, nggak berakhlak, ya. Sementara kalau kita lihat dari sekian banyak santri-santri yang keluaran dari pondok pesantren yang disebut Salafi, Wahabi, ya meskipun mereka nggak diajarkan sampai segitunya, ya mereka diajarkan juga adab dan akhlak, tapi nggak sampai seperti itu yang ketemu sama pimpinan pesantren, ketemu sama ustadznya sampai ya jongkok-jongkok dan seperti itu, ya. Ternyata setelah mereka tamat dari pondok pesantren, mereka jadi pengajar, mereka jadi ustadz, ya, mereka jadi penceramah, ya, mereka jadi dai, nggak ada dari mereka yang sampai ya seperti itu, ya. Ya karena ya namanya guru, kiai, ya, digugu dan ditiru. Kiai itu harusnya menjadi contoh, menjadi teladan bagi santrinya. Lah kalau kiainya kerjanya nyemisuh, ya. Ini santrinya meskipun di pondok pesantren disuruh jongkok-jongkok, keluar ya jadi tukang miso juga. Ya kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi koreksi untuk semuanya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan, ya. Jadi kalau ada kritikan, ada apa ya, protes dan sebagainya, ya introspeksi diri dulu itu lebih baik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.